Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi pengantar sistem digital tentang sistem bilangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Darel Khairu Adityansah dengan NIM 23111022122. Yang kedua ada Agnes Revilina Fiska dengan NIM 23111022126. Yang ketiga ada Kanasya Abdi Aziz dengan NIM 23111022140. Yang keempat ada Ramadika Primadana dengan NIM 23111022141. Kemudian yang kelima ada Syamsul Adam dengan NIM 23111022144. Dan yang keenam ada Yoga Hokantara dengan NIM 23111022153. Untuk materi yang pertama, kelompok kami memiliki tujuan presentasi. Nomor 1, memahami berbagai jenis sistem bilangan, mengerti cara konversi antar sistem bilangan. Ketiga, menerapkan pengetahuan ini dalam konteks komputer dan teknik. Pendahuluan kami mengambil pengertian dari sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan yang umum dipakai manusia adalah sistem desimal yang terdiri dari 10 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal biasanya disebut sistem bilangan berbasis 10. Penulisan basis sistem bilangan biasanya di akhir bilangan, berupa angka yang diperkecil atau subscript. Misalnya, basis 20010. Akan tetapi, biasanya untuk sistem bilangan desimal tidak dituliskan. Selanjutnya ada sistem bilangan. Secara umum, sistem bilangan adalah sebuah kumpulan dari simbol yang menjelaskan ulang sebuah bilangan. Sistem bilangan komputer digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi daya dengan komputer lain. Sistem bilangan yang digunakan dalam komputer ada 4. Yang pertama, ada sistem bilangan biner. Yang kedua ada sistem bilangan oktal. Yang ketiga ada sistem bilangan desimal. Dan yang keempat ada sistem bilangan heksadesimal. Setiap sistem bilangan memiliki kegunaannya masing-masing tergantung pada konteks penggunaannya. Selanjutnya ada sistem bilangan biner. Sistem ini menggunakan 2 simbol khusus, yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Biner merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Penulisan bilangan biner dalam komputer biasanya dikelompokkan per 4 bilangan. Misalnya 1010, 0001. Bilangan biner berfungsi untuk berkomunikasi melalui internet dengan cara mengubah data menjadi bilangan biner dan mentransmisikan atau mengirimkannya
kepada tujuan agar dapat saling berkomunikasi. Untuk contoh bilangannya, yang pertama ada 0010 basis 2, 0010 didesimalkan menjadi 2 basis 10. Yang kedua ada 1010 basis 2, 1010 didesimalkan menjadi 10 basis 10. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 2 dari basis biner, angka 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya, dimulai dari bilangan yang paling kanan. Kemudian hasilnya baru dijumlahkan. Contohnya, ada bilangan biner 11001, kita jabarkan menjadi 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 menjadi 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 16 menjadi 23 desimal. Selanjutnya, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8 yang menggunakan digit dari 0 hingga 7. Mirip dengan sistem bilangan desimal yang berbasis 10, yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sistem bilangan oktal hanya menggunakan 8 simbol untuk mewakili nilai-nilai numerik. Setiap digit dalam sistem bilangan oktal ini mewakili nilai yang merupakan kelipatan dari pangkat dari basis 8. Contohnya, bilangan desimal ke oktal dengan pembagian 30 dibagi 8, hasilnya 3, sisa 6. Jadi, angka oktal yang kita dapatkan yaitu 36. Contoh lainnya dari desimal 28 menjadi 2 basis 10 dan 108 itu 8 basis 10. Selanjutnya, sistem bilangan desimal. Sistem desimal adalah bilangan yang menggunakan bilangan dasar 10, angka mulai 0 sampai 9 berturut-turut. Setelah angka 9, maka angka berikutnya adalah 10, 11, 12, dan seterusnya. Bilangan desimal disebut juga bilangan berbasis 10. Contoh, penulisan bilangan desimal 1710. Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Contoh soal, hitung hasil pengurangan dari 75 dan 48 dalam desimal. Jawabannya 27.
Konversi bilangan desimal ke oktal. Cara konversi. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagian per setiap pembagian, terus hingga hasil baginya kurang dari 8. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian, terus hingga hasil baginya kurang dari 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Untuk contohnya di sini yaitu dengan 125 basis 10 atau desimal 125 akan dikonversikan menjadi bilangan biner. Yaitu dengan 125 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 62 dengan sisa bagi 1. Dan 62 dibagi 2 sama dengan 31, yaitu sisa baginya 0. Setelah itu 31 dibagi 2 sama dengan 15. Untuk sisa baginya yaitu 1. Setelah itu 15 dibagi 2 sama dengan 7. Sisa baginya yaitu 1. 7 dibagi 2 yaitu 3. Sisa baginya adalah 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa baginya 1. Maka hasil konversi akhirnya yaitu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, basis 2. Selanjutnya ada pengertian dari bilangan heksadesimal. Sistem ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9 dan huruf A, B, C, D, E, F. Yaitu disebut juga sistem bilangan yang berbasis 16 dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf. Yaitu huruf-hurufnya ada A, B, C, D, E, F, dan untuk nilai-nilainya yaitu A sendiri adalah 10, B sendiri adalah 11, C sendiri adalah 12, D 13, E 14, F 15. Untuk contohnya di sini adalah 8 basis 16 itu sama dengan 2 dan A basis 16 sama dengan 10. Setelah itu 1A basis 16 sama dengan 26. Untuk hitung hasil penjumlahan dari bilangan heksadesimal 1A dan 2F, yaitu jawabannya adalah 49. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 16. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Apabila sisa bagi di atas 9, maka angkanya diubah untuk nilai 10, angkanya A, nilai 11, angkanya B, nilai 12, angkanya C, nilai 13, angkanya D, nilai 14, angkanya E, dan nilai 15, angkanya F.
Slide selanjutnya ada fungsi-fungsi dari sistem bilangan. Pada sistem bilangan memiliki banyak fungsi penting yang mendukung berbagai aspek komputasi, matematika, dan teknologi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari sistem bilangan. Untuk yang pertama ada representasi data dalam komputer. Pada biner, representasi data, yaitu semua data dalam komputer diwakili menggunakan sistem bilangan biner. Karena komputer menggunakan transistor yang memiliki dua keadaan, on dan off, yang sesuai dengan digit biner, yaitu 1 dan 0. Selanjutnya ada instruksi mesin. Kode mesin dan instruksi pada level paling dasar diwakili dalam biner, memori, dan penyimpanan data yang disimpan dalam RAM, hard drive, SSD, dan perangkat penyimpanan lainnya diwakili dalam format biner. Yang kedua ada oktal. Untuk ringkasan data biner, sistem oktal digunakan sebagai cara yang lebih ringkas untuk merepresentasikan data biner. Karena setiap digit oktal dapat mewakili 3 digit biner. Pada pemrograman, digunakan dalam bahasa pemrograman lama dan sistem operasi seperti Unix untuk mempresentasikan isi file. Dan yang ketiga ada heksadesimal. Untuk ringkasan data biner, sistem heksadesimal juga menyediakan cara yang lebih ringkas untuk mempresentasikan data biner, karena setiap digit heksadesimal dapat mewakili 4 digit biner. Dan yang kedua ada komputasi dan pemrosesan data. Untuk penjumlahan data dan pengurangan, penjumlahan biner memungkinkan operasi penjumlahan dalam sistem digital. Dan pengurangan biner digunakan dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk operasi pengurangan. Dan yang B ada operasi logika, AND, OR, NOT, dan XOR. Operasi logika dasar yang dilakukan pada bilangan biner digunakan dalam pemrosesan sinyal digital dan pengolahan data. Selanjutnya ada fungsi bitwise operation, yaitu digunakan dalam manipulasi data pada level bit untuk berbagai aplikasi seperti kriptografi dan pemrosesan gambar. Yang ketiga ada pemrograman dan desain sistem. Pemrograman sistem pengamatan memori. Sistem heksadesimal digunakan untuk merepresentasikan alamat memori dalam pemrograman sistem dan debugging. Yaitu ada fungsi kode mesin dan assembly. Instruksi dalam kode mesin dan assembly sering diwakili dalam format heksadesimal untuk kejelasan. Yaitu fungsi desain digital. Desain sirkuit, dalam desain sirkuit digital, sistem biner digunakan untuk merepresentasikan fungsi logika dan operasi, yaitu fungsi verifikasi sirkuit. Heksadesimal dan biner digunakan dalam simulasi dan verifikasi sirkuit untuk memastikan kebenaran desain. Oke, sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari pembahasan kita yang telah dibahas dari awal tadi. Jadi, sistem bilangan adalah cara untuk mewakili angka dan melakukan operasi matematika. Kesimpulan dari materi sistem bilangan mencakup beberapa poin. Yang pertama, tadi ada jenis-jenis sistem bilangan. Terdapat berbagai sistem bilangan seperti desimal yang berbasis 10, biner berbasis 2, oktal berbasis 8, dan heksadesimal berbasis 16. Masing-masing sistem menggunakan simbol dan basis yang berbeda untuk mewakili angka-angkanya. Untuk konversi antar sistem bilangan, ini penting untuk memahami cara mengkonversi angka dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain. Misalnya dari konversi desimal ke biner, biner ke oktal, atau heksadesimal ke desimal. Lalu ada keuntungan dan kekurangan dari setiap bilangan.
Setiap sistem bilangan memiliki keuntungan dan kekurangannya sendiri. Sistem desimal mudah digunakan manusia karena sesuai dengan 10 jari kita. Sementara sistem biner lebih cocok untuk komputer karena hanya membutuhkan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Pemahaman mendalam tentang sistem bilangan kemungkinan akan digunakan untuk bekerja dengan format data dan melakukan operasi matematika seperti logika dengan efisien dalam berbagai aplikasi teknis dan ilmiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok A1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.